Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dengan NPM 2208260143. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada blok respirasi yang berjudul atelektasis. Baik, sebelum kita lebih mengenal jauh tentang atelektasis, kita harus tahu dulu apa itu pengertian atau definisi dari atelektasis. Atelektasis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak sempurna dari kata atele dan pengembangan dari kata ektasis. Jadi, atelektasis didefinisikan sebagai kondisi di mana terdapat pengempisan atau kolaps alveoli yang menyebabkan penurunan volume paru dan berkurangnya kapasitas ventilasi. Kemudian, etiologi dari atelektasis ini ada beberapa macam. Yang pertama disebabkan oleh obstruksi bronkial, yaitu sumbatan saluran napas oleh lendir, benda asing, ataupun tumor. Kemudian yang kedua yaitu kompresi akibat tekanan eksternal pada paru-paru oleh cairan pleura, pneumotoraks, atau tumor. Kemudian selanjutnya hipoventilasi, ini diakibatkan penurunan ventilasi akibat anestesi, nyeri postoperatif, atau imobilisasi yang berkepanjangan. Dan yang terakhir yaitu diakibatkan oleh defisiensi surfaktan pada bayi prematur atau kondisi tertentu yang mengganggu produksi atau fungsi surfaktan. Kemudian, apa faktor risiko dari atelektasis? Ada beberapa faktor risikonya. Yang pertama itu bedah toraks atau abdomen. Operasi ini meningkatkan risiko atelektasis pasca operasi. Kemudian, diakibatkan oleh penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit ini dapat menyebabkan sumbatan bronkial. Kemudian, faktor risiko yang selanjutnya itu diakibatkan oleh merokok. Kebiasaan ini meningkatkan produksi lendir dan risiko obstruksi saluran napas. Dan yang terakhir, faktor risikonya itu imobilisasi berkepanjangan dengan cara mengurangi ventilasi dan meningkatkan risiko atelektasis. Kemudian, apa itu patofisiologi dari atelektasis? Patofisiologi dari atelektasis yaitu adalah kondisi di mana alveoli paru-paru mengempis atau kolaps yang mengurangi volume paru-paru, mengganggu pertukaran gas. Alveoli yang tidak dapat tetap terbuka seperti biasanya yang disebabkan oleh 3 mekanisme utama, yaitu obstruksi saluran napas, tekanan dari luar paru-paru, dan kekurangan surfaktan. Kemudian, bagaimana cara kita menentukan itu penderita atelektasis? Dari pemeriksaan penunjangnya bisa kita lihat itu dan kita diagnosa sebagai penyakit atelektasis. Pemeriksaan penunjangnya yaitu yang pertama ronsen toraks. Tujuannya itu menunjukkan daerah paru yang kolaps atau volume paru yang menurun. Kemudian bisa dilakukan CT scan toraks yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai struktur paru-paru dan penyebab atelektasis. Kemudian bisa juga dilakukan bronkoskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan obstruksi saluran napas. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah atau
memberikan obatnya atau terapinya bisa dilakukan dengan tata laksana farmako. Adapun tata laksana farmakonya itu yang pertama fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini dilakukan dengan teknik pernapasan dan latihan untuk meningkatkan ventilasi dan menghilangkan sumbatan lendir. Kemudian yang kedua tata laksananya itu dilakukan bronkoskopi terapeutik, bertujuan untuk menghilangkan benda asing atau lendir yang menyumbat di saluran napas. Kemudian dilakukan penggunaan alat bantu napas seperti CPAP atau PEEP untuk menjaga alveoli tetap terbuka. Dan yang terakhir, dilakukan farmakoterapi dengan cara pemberian bronkodilator atau mukolitik untuk membantu membersihkan saluran napas. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengedukasi kepada pasien yang terkena atelektasis? Adapun edukasinya yang pertama itu pemahaman kondisi seperti terdapat gejala sesak napas, batuk yang tidak membaik maupun terdapat nyeri dada. Kemudian lakukan latihan pernapasan yang bertujuan membantu menjaga paru-paru tetap terbuka seperti menggunakan spirometer insentif. Kemudian edukasi yang ketiga bisa dilakukan mobilisasi atau bangun dan bergerak sesegera mungkin setelah operasi dengan tujuan mencegah stagnasi lendir. Kemudian dilakukan hidrasi, pastikan asupan cair cukup untuk membantu mengencerkan lendir dan pengeluarannya. Selanjutnya, edukasi hindari paparan iritan seperti jauhi asap rokok dan polutan udara lainnya. Dan yang terakhir, edukasinya itu kepatuhan pengobatan, seperti patuhi semua pengobatan yang diresepkan dokter, seperti bronkodilator atau terapi mukolitik sesuai anjuran dokter. Baik, inilah referensi yang saya gunakan pada blok respirasi ini dengan judul atelektasis. Demikianlah hasil presentasi saya. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya mohon meminta maaf apabila terdapat kesilapan dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.